atau semua sehat hari ini? Sebelum kita belajar, teman kita Rusdi memimpin kita dalam doa. Silakan Rusdi. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Muatan pelajaran kita pada hari ini yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini: 1. Melalui kegiatan membaca cerita tentang pelestarian alam, peserta didik dapat menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan tepat dan benar. 2. Melalui kegiatan membaca cerita tentang pelestarian alam, peserta didik dapat mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan tepat dan benar. 3. Setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, peserta didik mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn dengan tepat dan benar. 4. Setelah membuat diagram Venn, peserta didik mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan tepat dan benar. 5. Melalui kegiatan membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, peserta didik dapat membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn dengan tepat dan benar. 6. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran dengan tepat dan benar. Anak-anak, coba diperhatikan. Ibu guru bawa apa? Teh. Apa manfaat teh? Siapa yang tahu teh ini tumbuh di mana? Di pegunungan. Di pegunungan. Ya, pintar. Siapa yang tahu sehingga teh bisa seperti ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Karena hari ini kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, bagaimana teh bisa seperti ini? Mari anak-anak buka bahan ajar yang ibu guru sudah berikan tadi. Di situ ada teks bacaan tentang tempat hidup tanaman teh. Siapa yang bisa membaca teks tentang tempat hidup tanaman teh? Nah, ada Frindi, Leka, Nikita, Cinta. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan Berikutnya siapa lagi? Ya, silakan, Frindi. salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau membaca? Ya, Cinta, silakan. Di Indonesia, perkebunan teh terdapat. Siapa lagi? Ya, silakan. Pohon teh juga berfungsi untuk. Ya, terima kasih. Semua sudah membaca teks tentang tempat hidup tanaman teh. Dengan membaca teks tersebut, pasti kalian semua sudah memahami teh itu dapat tumbuh di mana. Kalian sudah tahu melalui teks tempat hidup tanaman teh. Perhatikan bahan ajar itu disajikan ada 4 gambar. Gambar yang pertama tentang apa? Perkebunan teh. Yang kedua? Memetik daun teh. Yang ketiga? Mengolah daun teh. Yang keempat?
kalian sudah membaca teks. Ibu guru yakin kalian sudah paham. Sekarang ibu guru akan kasih tugas melalui LKPD. Dan jawabannya harus tepat dan benar. Ini tugasnya secara mandiri. LKPD-nya dikerjakan. Perhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Ibu guru kasih waktu 5 menit. Mulai sekarang. Nah, perhatikan baik-baik. Bagaimana? Tugasnya sudah selesai? Sudah. Siapa yang bisa menjawab soal yang ibu guru sudah berikan? Di wilayah pegunungan yang berdarah, Beri tepuk tangan. Tangan siapa nih? tanaman teh yang di Nomor 3 siapa? Nah, Jelisa, silakan. apakah yang terjadi? Terima kasih ya, anak-anak. Sekarang ibu guru akan memberikan tugas kedua. Dikerjakan secara berkelompok. Terdiri dari 2 orang. Kalian ditugaskan untuk berdiskusi dengan teman yang ada di sampingnya. Kemudian dituangkan dalam bentuk diagram Venn. Contohnya di sini Sherin dengan Lenka. Di sekitar Sherin, pekerjaan apa yang Sherin lihat pada umumnya? Kemudian di sekitarnya Lenka, di lingkungan sekitarnya Lenka, ada pekerjaan apa di situ? Ya, anak-anak, bagaimana tugasnya sudah selesai? Sudah. Ya, silakan tugasnya dikumpul. Selain bermanfaat bagi manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi hewan. Contoh tanaman atau tumbuhan yang bermanfaat bagi hewan adalah tanaman apa? Bakau. Ya, tanaman bakau. Bakau itu bermanfaat bagi manusia dan hewan, tapi terutamanya bagi hewan. Jadi bakau harus dijaga kelestariannya. Ya, siapa yang bisa menyebutkan apa manfaat dari tanaman bakau? Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Ya, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Ayo. Tetapi tanaman apapun, kalau kita tidak jaga kelestariannya, maka semua akan punah. Semua akan habis. Untuk itu, kita harus menjaga kelestarian alam dan tumbuhan. Ya, bukan cuma tumbuhannya yang dijaga, tapi alamnya juga, tanahnya juga harus dijaga. Karena tanaman tidak akan bisa tumbuh kalau tidak ada tanah. Nah, ibu guru akan kasih LKPD. Di sini ada bentuk peta pikiran mengapa keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Tugas ini dikerjakan di rumah. Nah, dikerjakan ya di rumah. Nah, karena hari ini kita sudah belajar, anak-anak, siapa yang dapat menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini? Tanaman teh. Tanaman teh, apa lagi? Pekerjaan, apa lagi? Keseimbangan alam. Keseimbangan alam. Jadi, pelajaran kita pada hari ini tentang teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Kemudian, selain
manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga dengan tanah yang ditanami. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, Julisa memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya, terima kasih. Ibu guru tetap ingatkan kepada anak-anak sekalian untuk tetap menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Rajin mandi setiap hari. Memakai masker jika keluar rumah dan tetap jaga jarak. Selamat siang. Sampai jumpa besok. Salam sama Mama dan Papa di rumah.